Oke, kita lanjutkan materi ya, perancangan konstruksi geoteknik ya. Masalah kemarin adalah program penyelidikan lapangan. Kemudian kita lanjutkan dengan lokasi dan kedalaman titik penyelidikan lapangan ya. Lokasi dan kedalaman titik penyelidikan lapangan. Jadi saya bacakan aja, jadi nanti materi ini bisa difotokopi nanti ya, supaya lebih jelas, supaya saya tidak usah menulis ya, karena nanti bisa dibaca sendiri. Cuma mungkin saya bacakan aja terlebih dahulu, yaitu lokasi dan kedalaman titik penyelidikan harus dipilih berdasarkan kondisi geologi ya, dari informasi yang terhimpun pada studi meja atau hasil penyelidikan awal ya, bila dilakukan ya, serta dimensi struktur dan masalah teknis yang akan dihadapi ya, itu nanti perlu diketahui. Kemudian ketika memilih lokasi titik penyelidikan, hal-hal berikut harus diperhatikan. Yang pertama yaitu titik penyelidikan harus diatur ya. Penyelidikan harus diatur dalam pola sedemikian rupa sehingga stratifikasi ya, tanah yang melintasi lokasi pembangunan dapat diperoleh. Jadi maksudnya nanti kita usahakan ya, misalnya kedalamannya seberapa ya, kemudian yang di perencanaan, kemudian kedalaman dari yang dilakukan penyelidikan atau di penyelidikan. Kemudian juga nanti ya, misalnya ada di situ bangunannya sepanjang berapa ya, jadi nanti supaya disesuaikan ya gitu ya. Kemudian berikutnya yaitu yang A tadi adalah penyelidikan ya, atau titik penyelidikan harus diatur dalam sedemikian rupa ya, pola. Kemudian yang kedua B ya, titik ya, titik penyelidikan harus ya, untuk bangunan atau struktur harus ditempatkan pada titik-titik kritis ya. Jadi titik penyelidikan nanti harus ditempatkan pada titik-titik yang kritis ya, tergantung dari bentuk atau perilaku struktur ya. Tentu titik kritis tadi adalah dilihat dari bentuk strukturnya nantinya ya, strukturnya di mana, kemudian bagian kritisnya di mana ya. Nah itu kemudian perilaku struktur dan distribusi beban yang diharapkan ya pada sudut-sudut area pondasi ya. Jadi nanti titik-titik itu kita harapkan ya pada daerah distribusi beban yang nantinya akan terjadi ya, biasanya pada sudut-sudut pondasi ya. Kemudian yang ketiga atau C ya, untuk struktur linear titik penyelidikan harus diatur pada jarak yang cukup ya terhadap sumbu bangunan. Jadi nanti terhadap sumbu tengah-tengah bangunan, sumbu bangunan tergantung pada lebar keseluruhan struktur ya, seperti tapak ya, timbunan dan galian ya. Kemudian yang berikutnya ada yang ke D, untuk struktur ya pada atau dekat lereng ya, pada lereng atau dekat lereng atau medan yang bertangga ya, titik penyelidikan juga harus dirancang sampai di luar area proyek ya. Jadi nanti kalau di daerahnya situ daerah lereng atau daerah kemiringan ya, maka nanti penyelidikan ya, titik penyelidikan harus sampai di luar proyek
sehingga nanti stabilitas lereng atau galian dapat dievaluasi ya. Kemudian apabila dipasang angkur ya, maka pertimbangan harus diberikan pada tegangan yang akan terjadi ya, pada zona ya, pada zona transfer bebannya. Kalau ada pasang angker atau angkor ya, maka nanti harus dipertimbangkan. Kemudian berikutnya ya, titik penyelidikan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi struktur ya. Kemudian pekerjaan konstruksi atau lingkungan ya, sebagai akibat dari perubahan kondisi tanah dan air tanahnya ya. Jadi pengaruh dari kondisi tanah itu ya, jadi harus diperhitungkan ya, pengaruhnya terhadap bangunan di sekitarnya ya. Kemudian yang F ya, area penyelidikan tanah harus meliputi daerah yang berdekatan sampai pada jarak di mana tidak ada pengaruh bahaya pada struktur yang berdekatan ya. Jadi pengaruh bangunan yang akan dibangun sampai di mana ya, jadi nanti harus bisa dilihat nanti ya, sehingga penyelidikan harus diperhitungkan ya. Jadi dilihat daripada pengaruh nanti struktur terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya ya. Kemudian berikutnya ya, untuk titik pengukuran air tanah itu biasanya penggunaan alat yang dapat memantau secara kontinu selama penyelidikan tanah sampai pasca masa konstruksi ya, perlu dipertimbangkan ya. Jadi nanti untuk mengetahui atau ya air tanahnya ya, atau muka air tanahnya ya, jadi nanti perlu dipertimbangkan ya, pengukuran air tanah itu dari awal konstruksi sampai pasca konstruksi, jadi sampai konstruksi selesai ya. Kemudian kita lanjutkan. Nanti ada faktor-faktor ya. Ya, faktor-faktor berikut hanya ya diperhatikan dalam menentukan jarak titik penyelidikan ya. Jadi dalam menentukan ya jarak ya titik penyelidikan harus mempertimbangkan faktor-faktor ya untuk menentukan ya jarak titik penyelidikan ya. Jadi nanti faktor-faktor ini nanti mempengaruhi terhadap ya penentuan jarak titik penyelidikan. Yang pertama yaitu apabila konstruksi ya, atau apabila kondisi tanah relatif seragam atau tanah memiliki kekuatan dan ya kekakuan yang cukup ya, jadi mempunyai kekuatan dan kekakuan yang cukup dan tanahnya seragam, jarak titik penyelidikan bisa lebih jauh ya, atau jumlah penyelidikan lebih sedikit ya. Jadi nanti apabila ya tanahnya seragam ya, jadi kondisi tanah seragam ya, seragam itu maksudnya butiran-butirannya hampir sama ya, seragam, maka nanti ya dan mempunyai kekuatan dan kekakuan yang kuat ya, maka apa namanya jaraknya lebih jauh, jarak titik
lebih jauh, dan jumlah titik sedikit, jumlahnya sedikit ya, titiknya sedikit ya. Nggak usah terlalu banyak penyelidikannya ya. Kemudian yang kedua ya, apabila lebih dari satu jenis penyelidikan maka direncanakan ya di lokasi tertentu ya. Misalnya yaitu ada penyelidikan CPT ya, pengambilan ya, contoh tanah apabila jenis tanahnya ya satu jenis bila jenis tanah lebih dari satu ya, dari satu macam misalnya ya, dari satu macam jadi ada misalnya tanah lempung, tanah laut, atau pasir dan sebagainya, ya lebih dari satu ya. Kalau yang tadi seragam misalnya pasir semua ya, seragam namanya. Kemudian yang kedua adalah bila tanahnya bermacam, lebih dari satu macam, maka nanti pengujiannya misalnya dengan menggunakan CPT ya. CPT atau confirmation ya, confirmation test ya, atau biasanya CPT ini adalah pengujian sondir ya. Nah ini dan CPT dan pengambilan contoh. Jadi perlu contoh tanahnya diambil ya, untuk dites di laboratorium tentunya, kemudian untuk sebagai deskripsinya juga perlu diketahui. Kemudian yang ketiga ya, apabila penyelidikan tanah ya kombinasi dilakukan, misalnya CPT dan pengeboran ya. Jadi tadi CPT dan pengeboran ya, jadi nanti maka perlu penentuan titik-titik ini nanti ya, perlu diketahui nanti ya seperti apa ya. Jadi dari segi strukturnya juga ya. Jadi ini maka harus dilakukan ya, untuk pengujian CPT ini dilakukan sebelum pengeboran ya. Jadi pengeboran itu belakangan setelah dilakukan CPT ya. Dan jarak CPT ya harus cukup jauh terhadap pengeboran ya. Jadi nanti jarak CPT dan pengeboran jaraknya harus cukup jauh ya. Sehingga lubang bor tidak akan memotong lubang CPT ya, CPT lubang bornya. Kemudian jika pengeboran dilakukan ya sebelum CPT, dilakukan pada ya jarak minimal 2 meter ya dari lubang bor. Jadi minimal 2 meter jaraknya ya antara CPT dengan lubang bor. Apabila CPT dilakukan setelah lubang pengeboran ya. Kemudian kedalaman penyelidikan harus meliputi ke semua lapisan yang akan mempengaruhi proyek ya, atau terpengaruh atau mempengaruhi terhadap konstruksi ya. Maka untuk konstruksi misalnya bendungan, tanggul, galian ya, kemudian di bawah muka air tanah ya, maka ya, dan terdapat pekerjaan ya penurunan muka air ya, maka kedalaman penyelidikan harus ditentukan berdasarkan kondisi
hidrogeologi ya. Kemudian lereng dan medan ya harus dieksploitasi ya sampai kedalaman di bawah bidang gelincir yang potensial ya. Kemudian di sini untuk penentuan titik-titik dan kedalaman penyelidikan tadi bisa kita lihat nanti. Jadi di sini ada ringkasan untuk penerapan metode penyelidikan lapangan ya. Jadi nanti ada tabelnya bisa dilihat nanti ya. Mungkin saya sekedar menjelaskan aja, nanti bisa dilihat nanti tabelnya ya. Jadi nanti di sini ada metode, jadi di sini ada metode penyelidikan lapangan, kemudian lapangan ya. Kemudian nanti ada kesesuaian ya penerapannya dan kemungkinan hasil yang dapat diperoleh ya. Jadi nanti di sini ada kesesuaian ya, ini nanti seterusnya ya. Kemudian nanti di sini ada ya pengambilan sampel ya. Atau sampel tanah ya, contoh, maksudnya contoh ya. Jadi nanti ada tanah, di sini ada tanah, ada batuan, jadi nanti termasuk apa tanahnya ya. Nanti, kemudian di sini ada nanti kategori A ya, ada kategori B, kategori, jadi ada A, ada B, ada C ya. Ini juga sama, nanti ada A, ada B, ada C ya kategori ya. Kemudian di sini untuk ada lagi sebelah sini nanti ya. Nanti adalah pengujiannya, pengujian lapangan nanti apa? Pengujian lapangan. Ya, pengujian lapangan nanti banyak macamnya, nanti bisa dilihat. Jadi mungkin nggak usah saya tuliskan ya. Jadi yang perlu saya tuliskan di sini, jadi di sini nanti ada informasi dan sifat geoteknis ini ya. Nanti ada informasi dan sifat geoteknik ya, geoteknik ya, yang akan dicari ya, yang akan dicari atau ditentukan nanti ya dari penyelidikan. Jadi nanti di sini ada apa namanya, jenis tanah ya, kemudian jadi mungkin di sini ada macam-macam ya, jenis tanah, batuan, kemudian apa namanya, ada sifat geotekniknya, nanti ada batas besaran butiran ya, kadar air, batas atar berak dan sebagainya.
Ya, cuma di sini ada yang perlu saya tampilkan di sini nanti ya. Jadi nanti ada di sini ada K1, ada H1 ya. Kemudian ada K1, H1 ya, ada K2. Jadi nanti di sini ada B1, ada ya B1, B1, B2 ya. Kemudian ada K1, K2 ya. Nanti ada, jadi simbol di sini mungkin yang saya perlu K1 itu adalah maksudnya K1 adalah ya tanah ya, sangat baik ya. Jadi kalau di sini berarti K1 di sini adalah ya kondisi baik atau sangat baik ya untuk tanah berbutir. Jadi sangat baik. Tentunya tanah ya, tanah berbutir kasar ya. Ya. Kemudian nanti ada H1 itu adalah nanti ya sangat baik untuk tanah berbutir halus ya. Jadi sangat baik tanah berbutir halus ya. Nah, jadi simbolnya adalah di sini H adalah halus, mungkin K ini kasar ya. Jadi ini kita ngikutin peraturan atau pedoman SNI ya. Jadi nanti kemudian ada B1. Jadi nanti B1 berarti nanti di sini apa namanya batuan ya. Tadi kalau K adalah tanah ya, jadi nanti jadi sangat baik ya untuk batuan ya. Batuan ya. Kemudian ada apa namanya yang K2 ya, nanti K2 itu adalah ya agak baik ya untuk tanah, jadi agak baik kalau K2. Kalau K3 kurang baik ya, jadi nanti yang sangat baik tadi adalah K1, K2 agak baik, sedangkan K3 adalah kurang baik ya. Itu maksudnya kode-kodenya ya. Kemudian jadi nanti bisa dilihat nanti penggunaan K1, K2, K3 atau H1, H2, H3 atau B1, B2. Jadi nanti akan apa namanya terekam ya pada pengujian yang ada di masing-masing ya, untuk jenis-jenis tanahnya dan jenis batuannya ya. Itu mungkin sekedar apa namanya, nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi ini adalah apa namanya perlu yang dilakukan nanti tanah-tanah seperti apa, tanahnya baik atau tidak nanti, maka nanti bisa kita lihat ya. Itu keperluannya juga apa-apa nanti ya, dari yang diperlukan sifat-sifat fisik ya dan sebagainya. Oke. Jadi ini perlu saya jelaskan, makanya supaya nanti apa namanya data-data yang diperlukan di dalam perencanaan atau perancangan geoteknik itu harus diketahui dulu ya sebelum nanti apa melakukan perencanaan atau perancangan geoteknik ya. Kalau perancangan itu biasanya data sudah tersedia, yaitu untuk perencanaan itu data sudah ada ya, jadi nanti tinggal melakukan perhitungan ya, penentuan ukuran, dimensi ya, kemudian tinjau keamanan ya, itu kalau perencanaannya. Tapi sebelumnya kita harus menyediakan data terlebih dahulu ya, atau sesuaikan dengan rencana yaitu perancangan yang akan kita rencanakan nantinya ya. Kemudian nanti ada di sini ada tabel 2 yaitu jenis jumlah ya.
jumlah minimum ya penyelidikan tanah. Minimum, jumlah minimum penyelidikan tanah. Jadi nanti di sini bisa kita tahu ya perlu berapa titik ya bangunan yang kita rencanakan seperti apa. Jadi di sini jadi nanti ada jenis strukturnya yang kita rencanakan apa jenis strukturnya ya. Kemudian jumlah minimum tadi ya. Jumlah minimum dari penyelidikan ya. Jadi nanti strukturnya apa ya, jenis strukturnya ya. Jadi nanti di sini ada gedung tinggi ya, 8 lantai atau ke atas ya, gedung ya. Gedung tinggi ya, 8 lantai atau lebih ya, 8 lantai atau lebih ya. Nah ini di sini disyaratkan ya, satu titik setiap 300 meter kuadrat ya, pada pola grid dengan jarak 10 meter ya sampai 30 meter. Jadi dari titik-titiknya itu nanti jaraknya 10 meter sampai 30 meter dengan minimum 3 titik per blok menara, jadi per bloknya ya. Jadi kalau ada berapa blok ya berarti nanti jadi berapa kali minimum 3 titik ya. Kemudian jadi nanti di sini adalah apa namanya, satu titik itu setiap 300 meter kuadrat ya. Jadi luasannya ya mewakili 300 meter kuadrat dengan jarak nanti jaraknya 10 meter sampai 30 meter ya jarak titiknya ya. Kemudian nanti dalam hal beberapa menara ya itu kemudian digunakan kaidah yang sama ya. Jadi berapa blok tadi ya tinggal dikalikan aja nanti ya. Jadi untuk satu blok ini ya jadi per blok ya minimal 3 titik ya. Nah, minimal 3 titik ya per blok ya. Kemudian untuk tambah titik apabila hasil ya investigasi menunjukkan anomali ya lapisan tanahnya. Jadi lapisan tanahnya apa namanya masih macam-macam atau anomali ya, maka perlu ditambahkan nanti titiknya. Kemudian yang berikutnya nanti gedung ya, masih gedung ya, sama ini gedung 4 sampai 7 lantai ya, 4 sampai dengan 7 lantai. Ini juga ada syaratnya di sini ya. Jadi mungkin satu titik untuk setiap 400. Jadi kalau tadi 300 ini nanti satu titik 400 meter kuadrat ya. Meter kuadrat ya. Kemudian dan jaraknya tadi 15 ya. Jaraknya 15 meter sampai 40 meter ya.
dengan minimum kalau tadi adalah 3 titik, nanti per blok minimal 2 titik ya, 2 titik ya, minimal 2 titik ya. Kemudian perlu ditambah ya seperti yang tadi sebelumnya ya. Kemudian berikutnya apabila ya gedung juga ya kurang dari 4 lantai ya, gedung kurang 4 lantai ya, kurang dari 4 lantai, 1 titik 600 ya, jadi nanti sini tadi 400 nih, 1 titik 600 meter kuadrat ya. Kemudian jaraknya nanti adalah 25 sampai 50, 25 meter sampai 50 meter ya. Kemudian minimal ya di sini 1 titik ya, 1 titik ya, jadi 1 titik minimal 1 titik ya. Kalau tadi jadi 2 titik 3 titik berdasarkan ketinggian gedungnya yang akan dibangun ya. Kemudian yang berikutnya tadi adalah gedung dari 4 lantai ya, atau bangunan pabrik ya. Nah kemudian untuk yang kurang dari 4 lantai, yang tadi adalah 4 lantai aja ya, nanti di sini 1 titik ya, ini perlu cuma 1 titik ya, sabrik dan sebagainya ya, pabrik. 1 titik ya, tiap nanti 600 meter kuadrat ya, 2.500 ya, 2.500. Meter kuadrat ya. Jadi kalau pabriknya luasnya 2000 meter, 2000 meter kuadrat berarti 1 titik ya. Kalau lebih ya. Kemudian jaraknya nanti 50 ya. 50 meter sampai dengan 100 meter. Ya. Kemudian struktur memanjang ya. Jalan raya ya, itu nanti perlu tes ya. Tanggul, runway ya, itu adalah 1 titik per 50 sampai 200 meter, kecuali runway ya. Runway harus ya dibatasi sampai 100 meter ya. Ya, kemudian untuk terowongan ya, terowongan nanti juga ada ya, 1 titik, kemudian setiap 10 sampai 75 meter ya. Dan 20 sampai daerah yang terbuka, daerah yang tertutup dan daerah terbuka ya. Kemudian untuk ya, basement ya, nanti dinding penahan ya, jadi nanti untuk dinding penahan ya,
dinding penahan ya. Nah, ini di sini ada disyaratkan tingginya ya kurang dari 6 meter. Jadi tinggi dinding penahannya itu kurang dari 6 meter, maka perlu satu titik nanti setiap 15 sampai 40 meter ya, 15 ya setiap 15 sampai 40 meter ya, jadi perlu itu. Kemudian apabila tinggi dindingnya lebih besar dari 6 meter, maka nanti satu titiknya itu setiap ya 10 sampai 30 meter. 10 sampai 30 meter. Jadi nanti maksudnya kalau panjangnya dinding nanti kurang dari misalnya 5 meter, berarti kurang dari 6 meter. Misalnya panjangnya 100 meter ya. Berarti kalau kita menggunakan yang 40 paling enggak minimal 3. Kalau menggunakan yang 15 ya, maka atau menggunakan nanti misalnya 20 meter. Berarti ada 5 titik ya dan sebagainya ya. Kemudian yang untuk yang tinggi lebih dari 6 meter ya, berarti nanti kalau misalnya 100 meter, kalau kita ambil yang misalnya ini boleh 20 ya, antara karena ini kan 20 boleh, berarti 5 titik gitu ya. Jadi nanti tergantung apa namanya pertimbangannya, konstruksinya seperti apa ya. Jadi nanti kemungkinan nanti kita apa namanya bahasan kita nanti adalah fokus ke dinding penahan tanah. Jadi nanti paling enggak harus sudah tahu ya untuk penentuan titik-titik penyelidikan ya untuk dinding penahan tanah ya yang diperlukan ya berapa titik nanti tergantung dari panjang daripada bangunan pengujian atau panjang bangunan dinding penahannya ya. Kemudian masih ada lagi nanti jembatan ya. Jadi ini ada semua, nanti bisa dilihat di materi yang di fotokopi nanti ya. Jadi nanti ada jembatan ya. Jadi nanti di sini untuk jembatan seperti apa? Untuk jembatan itu untuk jembatan konvensional ya dengan bentang kurang dari 50 meter. Jadi nanti ya bentangannya kurang dari 50 meter ya, bentang ya. Kurang dari 50 meter, maka nanti diperlukan minimal satu titik ya pada tiap abutmen. Berarti karena abutmennya biasanya 2, berarti nanti dua titik. Jadi nanti minimal satu titik per abutmen ya, atau kepala jembatan ya, abutmen. Berarti nanti jembatan perlu 2 titik untuk bentang yang kecil dari, untuk yang lebih besar dari 50 meter, lebih besar sama dengan 50 meter ya, maka nanti jembatan ya nanti disesuaikan aja ya. Jadi nanti bisa disesuaikan nanti ya. Bisa tentukan misalnya kalau satu rasanya kurang yakin karena bentangnya apa panjang ya, misalnya 100 meter, maka nanti bisa diambil 2 titik ya per abutmen ya. Kemudian nanti ada konstruksi khusus ya, menara ya.
ya. Kemudian menara nanti 1 titik per 300 meter kuadrat ya, tanpa konstruksi dengan minimal 1 titik ya, itu per 300 meter kuadrat ya. Kemudian nanti ada bendungan ya, bendungan pada tahap perencanaan awal 5 titik ya, 3 pada sumbu bendungan, 2 pada masing-masing di hulu dan hilir. Dari bendungan itu nanti yang di sumbu bendungannya 3 titik, kemudian di daerah hulunya 1, di daerah hilir 1 ya. Kemudian ada lagi nanti ya untuk stabilitas galian dan timbunan ya. Jadi nanti yang berdasarkan ketinggian timbunannya atau galiannya juga ya, nanti tinggi dengan 6 meter ya, atau ya tanah normal ya, pada tanah lunak ya. Jadi nanti di sini bisa ditentukan 3 sampai 5 titik ya pada potongan kritis ya, menghasilkan modul untuk dilakukan analisis ya. Kemudian untuk kelongsoran yang aktif ya, masih aktif, minimal 1 titik ya pada sisi atas lereng yang longsor ya. Oke, mungkin itu adalah penentuan ya. Tadi jumlah titik penyelidikan ya. Kemudian nanti untuk berikutnya adalah kedalamannya ya. Nah, di sini ada berdasarkan bentuk pondasi nanti ya. Jadi masih pondasinya seperti ini misalnya. Nah, ini nanti di sini ada kemungkinannya ya. Jadi nanti jumlah kedalaman ini nanti ya, pengujiannya ini ya. Pengujiannya nanti di sini disyaratkan ZI ya, itu harus lebih besar atau sama dengan D plus 3B, D plus 3D. B adalah lebar ini ya. Kemudian D adalah kedalaman ini. Ya, jadi nanti kemudian ini apabila ini syaratnya harus lebih besar sama dengan 6 meter. Ya. Nah, apabila ya nanti antara kedua ini yang diambil yang lebih besar ya. Diambil yang lebih besar. Jadi misalnya ini dapat 5, berarti yang minim diambil harus 6. Kalau ini bisa diambil 7, berarti yang diambil yang antara 6 dengan 7, tadi ambil yang 7. Kemudian di sini apabila merupakan ya suatu bangunan. Jadi ini muka tanah ya. Jadi tadi pondasi dangkal ini ya. Kemudian ini misalnya berupa bangunan ya. Bangunan mungkin pakai pondasinya apa? Ini misalnya juga B lebarnya ya. Kemudian nanti kedalamannya juga D. Maka di sini disyaratkan nanti ZI atau kedalaman penyelidikan ya, ZI
I sama dengan nanti ya lebih besar atau sama dengan D plus 1/2 B. D plus 1/2 B, ya. B adalah lebar bangunan, ya. Jadi nanti ini harus dipenuhi kedalamannya. Kemudian berikutnya misalnya ada tiang pancang. Bangunan tiang pancang misalnya. Ya. Jadi ini nanti sama Z. Jadi ini nanti ini adalah D tadi. Kemudian ini adalah L, panjang tiang pancang. Ya. Maka nanti nilai ZI itu harus lebih besar sama dengan D plus L plus B, ya. B adalah lebarnya ini, ya. Lebar antara yang panjang nih, ya. Nah, atau lebih besar nanti sama dengan D plus L plus 3 DP. DP. Nanti sebenarnya di sini ada DP-nya. D adalah nanti DP adalah diameternya ini, ya. Kemudian ya nanti DP adalah DP-nya, diameter daripada tiang. Ya, diameter tiang. Kemudian atau ya lebih besar sama dengan D plus L, ya, plus 5M. Dipakai terdalam dari 3 metode ini, ya. Kemudian nanti ada lagi, ya, untuk yang bentuk tiang yang banyak, ya. Jadi nanti bisa juga di situ nanti ada syaratnya bisa dilihat, ya. Kemudian kita lanjut ke untuk jadi nanti untuk apa namanya timbunan, ya, ada yang timbunan, ya, timbunan seperti ini. Nah, nanti di sini syarat tadi sama, ya. Jadi ini tanah. Jadi nanti tinggi timbunannya misalnya sini H, ya. Kemudian nanti lebarnya B, ya. Kemudian berarti nanti apa namanya ZI adalah, jadi nanti ZI
lebih besar sama dengan 2B, lebih besar sama dengan 2B, ya, lebih besar sama dengan 1,2H, kemudian lebih besar sama dengan 6M, 6 meter ya, 6 meter ya, tadi plus 5 meter tadi ya, plus 5 meter yang untuk tiang pancang tadi ya, dan nanti diambil yang terbesar dari ini ya. Kemudian untuk galian, misalnya seperti ini ya, galian ini juga B, kemudian nanti di sini ada H juga, maka nanti perlu Z-nya tadi, ZI-nya ya harus lebih besar sama dengan 1,4H, 1,4H lebih besar dari H plus 2 meter, H plus 2 meter. Jadi nanti mana yang paling besar diambil untuk tekan kedalaman pada kedalaman penyelidikan tanahnya ya. Jadi maksudnya ini adalah penentuan kedalaman penyelidikan tanah ya. Kemudian nanti untuk dinding penahan, dinding penahan ya. Jadi nanti misalnya seperti ini tingginya, jadi nanti di sini adalah H, kemudian di sini ada T ya. Jadi nanti kedalaman penyelidikan tuh harus ya ZI-nya dari dalam dari atas ini. Nih ZI. Jadi ZI-nya harus lebih besar sama dengan ya 1,4H, 1,4H. Atau lebih besar sama dengan H plus T ya plus 2 meter. 2 meter ya, jadi nanti mana yang tertinggi, yang paling besar diambil itu sebagai kedalaman daripada pengujian ya. Kemudian dinding penahan tanah ya, ini yang ini yang tidak terendam. Nanti yang terendam ada juga ya, yang terendam dindingnya, misalnya di sini ada muka air tanahnya ya, ada muka airnya ya, maka nanti di situ syaratkan nanti ZI-nya adalah H plus HW plus 2 meter atau H plus T plus 2 meter, yang mana nanti yang tertinggi ya. Kemudian nanti ada galian parit ya, kemudian ada dinding penahan air ya, kemudian ada jalan ya. Jalan nanti juga ada di sini ya, syaratnya nanti adalah lebih untuk jalan tuh ya harus lebih
dari 2 meter kedalaman pengujiannya untuk jalan raya ya. Kemudian jalan atau lapangan terbang, nah nanti bisa dilihat ya. Jadi paling enggak minimum 2 meter dari atas permukaan tanah itu ya, sampai ke dalam 2 meter itu pengujian penyelidikan tanahnya. Kemudian terowongan juga di sini, terowongan ada ya, jadi nanti ZI-nya adalah D plus 2B, B-nya berapa, D-nya berapa ya. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk kuliah mengenai ini persyaratan-persyaratan yang ditentukan atau yang kita ikutin berdasarkan ya peraturan SNI Geoteknik ya 840/60 tahun 2017. Jadi mungkin sementara cukup dulu ya. Terima kasih, sampai ketemu nanti kuliah berikutnya.